Sedang kami kerjakan ya salah satunya adalah program inkubator bisnis, itu dalam rangka mengakselerasi para pelaku UMKM. Nah, di tahap ini kita sedang program memang yang dari usahanya masih timik-timik kayak gitu ya, supaya mulai bisa naik kelas. Dan alhamdulillah ini jujur ya Mbak, saya kebantu banget sama dinas. Kenapa? Karena banyak fasilitasi dari dinas ya, dari fasilitasi halal, kemudian haki, kemudian BPOM kayak gitu. Yang notabene itu tuh berbayar sebenarnya, tapi dari dinas kita bisa gratis. Kami kerjakan juga mungkin salah satunya juga hasil diskusi dengan inkubator bisnis waktu itu. Jadi sebisa mungkin gimana sih perusahaan itu zero waste gitu loh. Jadi nggak usah ada yang terbuang. Sharing-sharingnya hari ini ya, ada Ngobe Jamu dan juga Singkong Anak Tani kan coba udah sharing sama kita di episode Sidilan kali ini. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sidilan Ganja Muda Sibakul Jajah Desa Milangkori. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Di kesempatan kali ini Prita sudah sama yang punya gawe, ada Mas Wahyu dari Plut. Kemudian ada Mbak Niken. Halo. Ada Mbak Cici juga. Halo. Menyenangkan sekali loh ya. Di sini ada yang seger-seger, ada yang mareki, bikin kenyang kan Muda ya. Kita bakal ngobrol banyak dengan Mbak Niken, Mbak Cici. Tapi sebelum itu, di kesempatan kali ini juga, Prita mau menginterogasi Mas Wahyu. Oh, siap. Tak interogasi ya Mas ya. Siap. Siap gak siap? Harus siap masalahnya. Harus ya. Oke Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, semangat, luar biasa. Luar biasa, matur nuwun loh Mas sudah ngasih waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Mas Wahyu, boleh dong dikenalkan Mas Wahyu ini lagi sibuk apa di Plut ini? Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Wahyu dari Plut Jogja, Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY. Salah satu unit ya, UPT ya, untuk pelaksanaan khususnya rumah sehatnya UMKM. Rumah sehat UMKM. Iya, apa karena itu Mas? kami ini kalau ibaratkan puskesmas itu kan pusat layanan kesehatan masyarakat secara fisik. Betul. Nah, kalau untuk pelaku UMKM dan koperasi itu juga perlu rumah sehat supaya usahanya jadi naik kelas kayak gitu. Baik. Kami saat ini memang sedang melakukan banyak kegiatan. Salah satunya seperti ini, memotivasi masyarakat DIY untuk berwirausaha. Oke, Nah, baik. nanti kalau masyarakat DIY ini ada yang ingin berwirausaha, terus bingung mau ide usahanya apa, mau konsultasi, mau mendapatkan pelatihan-pelatihan, nah nanti di tempat kami. Oke. Saat ini yang sedang kami kerjakan ya salah satunya adalah program inkubator bisnis. Inkubator bisnis Inkubator ya? bisnis itu dalam rangka mengakselerasi para pelaku UMKM. Nah, di tahap ini kita sedang program memang yang dari usahanya masih timik-timik kayak gitu ya, supaya mulai bisa naik kelas. Seperti nanti biar kayak Mbak Cici sama Mbak Niken ini. Oke, baik. Akselerasinya ini yang di boost ini apanya aja Mas? Oh, banyak nanti. Satu dari sisi bagaimana cara dia melihat bisnisnya. Potensi bisnisnya itu sebenarnya seberapa besar toh kayak gitu. Kadang-kadang ada pelaku usaha itu cuman melihat bahwa oh ini peluang bisnis saya jalanin kayak gitu. Tanpa tahu seberapa besar ceruk bisnis yang sesungguhnya. Nah kita kasih nih metode-metode pakai dengan model bisnis dan seterusnya gitu ya. Dan mereka nanti akan menemukan oh ceruk pasarnya yang tepat untuk produknya itu di sini. Sehingga kalau mereka udah tahu ceruk pasarnya di sini, harapan kami adalah mereka bisa mengeksplor lebih dalam, lebih lanjut supaya bisnisnya nanti dia makin cepat bertumbuh dan makin cepat untuk berkembangnya. Gitu Mbak. Oke, sampai ceruk pasarnya pun juga dikulik ya Mas ya? Iya, dikulik. Dan disesuaikan dengan jenis usahanya juga. Betul. Pasti dijeniskan dengan jenis usahanya dia itu apa sih? Kayak gitu. Supaya sesuai gitu ya. Dan kalau nanti sudah sesuai harapannya dia akan lebih cepat akselerasinya. Oke, baik. Seberapa penting sih kita atau pelaku bisnis ini harus benar-benar mengetahui pasar?
Kalau menurut saya ya ibarat kata kayak kita itu mau pergi, kalau kita punya tujuan yang jelas, insya Allah perjalanannya jauh lebih cepat dan lebih nyaman. Tapi kalau kita pergi ke sesuatu tempat tapi nggak jelas mau kemana, wah ini repot. Pergi dari rumah mau kemana le? Yang penting metu kayak gitu, metu saka omah kan bikin nggak nyaman gitu. Tapi nggak tahu tujuan ya Mas. Betul, ya? Tapi kalau jelas arep ning ndi le? Arek neng gone Mas Wahyu, omahe nggodean kono kan ya kan. Sehingga kita harus memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM bahwa tidak hanya sekedar menjalankan jualan saja, tetapi perlu memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik sehingga ketika nanti dinaikkan, diakselerasikan itu jadi bisa lebih cepat dan lebih mantap kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Wahyu nih ya, yang pengen kita tahu juga dan mungkin Kanca Muda juga penasaran gitu kan ya. Di Plut ini sendiri untuk inkubasi bisnisnya ini seperti apa? Oke, kalau di tempat kita yang jelas inkubasi ini kan untuk akselerasi. Jadi memang sangat cocok bagi mereka yang ingin usahanya itu berkembang cepat. Jadi yang penting adalah yang pertama dia warga DIY ya, warga DIY. Yang kedua dia sudah mulai punya usaha dan dia itu yang ketiga harus punya mimpi. Mimpi usahanya ini kaya ngopo, mau pingin sebesar apa, mau mencapai apa di level seberapa. Bukan kepada UKM yang usahanya hanya sekedar jalan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia usahanya hanya sekedar jalan, terus mau menggunakan layanan Plut, itu boleh. Cuman nggak cocok kalau ikut inkubator. Oke, baik. Kalau mau ikut inkubator ya yang cocok ya mereka yang punya mimpi. Semakin besar mimpinya, semakin cocok dia ikut inkubator. Semakin dia tidak punya mimpi, ya kan, semakin dia tidak cocok ikut program inkubator. Itulah kira-kira program inkubator itu disetting untuk UMKM yang seperti itu. Oke, berarti harus sambil tidur ya Mas ya? Kan mimpi. Ini berarti kalau mau sukses mimpinya tidurnya tidur terus. Iya gitu ya. Harus punya mimpi, harus punya tujuan dan pastinya kalau UMKM ini mau naik kelas, harusnya ya tujuan itu ya yang bagus sekalian, yang mulia sekalian. Sehingga nanti tidak hanya sekedar bisnis profitnya itu oriented aja, enggak. Tapi ya kayak Mbak Niken sama Mbak Cici ini. Bisnisnya besar itu enggak cuman besar untuk dirinya. Bahkan ada unsur sociopreneurnya. Nanti menarik sekali. Biar mereka nanti yang menjelaskan. Sehingga ketika mereka ikut inkubator ini nanti bisnisnya tumbuh tapi sosial impact-nya ke masyarakat juga jadi lebih besar. Begitu. Baik. Terus tadi juga sempat disebutkan bahkan kalau misalnya masih punya ini gagasan itu aja juga boleh datang ke Plut ya? Boleh. Jadi memang awalnya kan UKM ini kan ada yang datang sudah dengan usaha, ada yang datang hanya baru punya ide. Nah, nanti ada inkubator yang berbeda. Inkubator yang pertama adalah inkubator yang mewujudkan ide. Nah, yang kedua inkubator yang usahanya sudah jalan lalu ingin dinaik kelaskan. Gitu. Jadi itu memang ada program inkubator yang berbeda. Tentu ini kan dari segi waktu akan berbeda ya Mas ya. Yang tinggal akselerasi atau yang mungkin baru akan memulai. Nah, kalau dari segi waktu ini sendiri ada kayak semacam timeline tertentu nggak sih untuk yang akselerasi itu mungkin durasinya sekian bulan atau sekian tahun, yang baru mulai itu dikasih waktunya sekian lama kayak gitu? Kalau pada dasarnya sih inkubator ini memang harus memiliki deadline waktu ya. Karena harus punya ukuran ketika mereka dimasukkan ke dalam satu buah program hasilnya akan seberapa. Nah, untuk program inkubator bisnis sendiri itu kami setting memang waktunya kurang lebih 4-5 bulan. 4-5 bulan. 4-5 bulan. Jadi ada program namanya itu pra-inkubasi, proses inkubasi dan pasca inkubasi. Nah, program ini memang meliputi 3 hal itu dan butuh waktu untuk kemudian si UKM ini supaya bisa melaksanakan proses inkubasi ini dengan baik.
Sehingga ketika mereka mau ikut inkubator bisnis, ya mau nggak mau mereka harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Persiapan setidaknya dari sisi waktu bahwa aku harus melu inkubator bisnis, jadi aku kudu siap-siap. Mulai kemudian memberikan skala prioritas bahwa saya mau ikut inkubator bisnis, jadi selama 4 bulan ke depan saya akan memprioritas inkubator bisnis ini, mengerjakan kegiatan-kegiatannya, tugas-tugasnya yang mendukung untuk akselerasinya itu dan mengalahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu. Jadi Supaya yang lainnya itu dikalahin dulu ya. Iya, ya contoh ya misalnya kalau dia itu namanya UKM itu kan bisa ikut pameran, bisa ikut pelatihan kan macam-macam kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau kemudian terlalu banyak kegiatan yang diikuti, itu kan juga nggak bagus. Kayak nggak bagus. Ono pelatihan dari ini ikut, dari forum ini ikut, pokoknya KB diikuti, gitu kan. Makanya mohon maaf ya, inkubator bisnis ini juga terinspirasi dari adanya isu, mohon maaf ya, pelaku usaha yang kategorinya seminaris. Gimana tuh? Di mana-mana ikut pelatihan. Pelatihan terus. Di mana-mana ikut pelatihan. Dan ini karena kami menyadari ada, mohon maaf ya, beberapa oknum yang bahkan di dinas sebelah itu difoto. Lalu disampaikan ke kami, Mas ini binaanmu kan. Kemarin kayaknya barusan ikut di tempatmu, kok sekarang ikut di tempat saya kayak gitu. Passion Mas kayaknya. Passionnya melu seminar toh. Lah itu. Nah yang kayak gini ini pesan dari Bapak Gubernur ya kan bahwa benar kalau UKM itu harus diayomi, harus dirangkul kayak gitu. Tapi kita juga perlu memberikan jalan yang tepat. Jadi harus didorong, daya juangnya harus didorong, daya kolaborasinya harus didorong, dan daya adaptasinya harus didorong. Tapi jangan dimanjakan. Kalau dia apa-apa dikasih, ya itu nanti jadinya manja jadinya. Nah betul. Inkubator itu semangatnya bukan memanjakan tapi mengistimewakan UMKM dengan 3 cara tadi. Baik. Seperti itu ya kondisi sebenarnya ya. Dan dinamikanya selama ini seperti apa Mas? Ini kan sudah berjalan berapa lama nih berarti? Kalau inkubator bisnis sebenarnya dulu kita merintis 2016. 2016 kan udah lama tuh. Ya cuman kan ngetren dengan inkubator, program inkubator, istilah inkubator itu kan ya sebelum pandemi itu 2019 itu. Dan kemudian di pandemi dan seterusnya ini makin kenceng kan istilah inkubator. Jadi ya kayak gitu, kita memang berproses kayak gitu. Cuman pola inkubator sudah kita laksanakan bahkan sejak 2016. Baik. Walaupun 2016 tanpa anggaran. Siap. Gitu. Jadi dulu Konsultan Plut 2016 itu melaksanakan inkubator bisnis bisa dibilang ya tanpa anggaran. Jadi dengan pola-pola pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi, tapi dengan memanfaatkan relasinya para konsultan Plut kayak gitu. Nah, alhamdulillah 2019 itu Bapak Gubernur itu memberikan ini gitu loh, anggaran gitu loh untuk pelaksanaan inkubator bisnis. Makanya mulai kita berani menggunakan nama inkubator bisnis secara luas ya sejak 2019 itu karena ono anggarane kayak gitu. Baik. Dan alhamdulillah dengan adanya anggaran tersebut lebih banyak support di program kegiatan itu sehingga lebih mempercepat proses akselerasi dari pertumbuhan usaha dari para pesertanya. Begitu. Dan yang pengen kita ketahui adalah dari kurun waktu tersebut dinamikanya seperti apa nih Mas? Lebih banyak atau lebih sulit, tantangannya lebih wow gitu dari tahun ke tahun atau gimana tuh Mas? Ya jelas kalau tantangan makin sulit ya makin kesini. Sulitnya gimana tuh? Sulitnya kayak gini, sebenarnya customer journey itu kan mengalami perubahan ya. Dulu kalau waktu sebelum pandemi gitu ya, kan kita belum begitu gencar online gitu ya. Betul. Jadi yang penting kan offline-nya kenceng. Nah setelah pandemi kita seolah-olah kayak ketampar harus online. Tapi yang jadi masalah sejak 2022 ke sini online iya, tetapi customer experience-nya itu masyarakat itu lebih butuh. Sehingga di kurikulumnya inkubator bisnis mau tidak mau itu harus berubah. Mengikuti tren pasar.
Jadi kita tidak bisa menggunakan pola-pola lama, pemasaran dengan cara-cara lama gitu ya, untuk diterapkan di waktu-waktu sekarang, nggak bisa. Ini sudah ada perkembangannya sehingga customer experience ini menjadi salah satu yang menjadi dasar kita dalam menyusun kurikulum dalam pelaksanaan inkubator bisnis. Artinya yang menjadi pakem kami ya ketika mau mengerjakan inkubator bisnis itu kan ada kurikulumnya. Kurikulum supaya UKM lebih cepat berakselerasi itu materinya apa saja, disampaikannya dengan cara yang seperti apa, lalu nanti turunannya ya itu budget anggarannya jadi berapa kayak gitu. Nah, oleh karena itu memang alhamdulillahnya ya, karena kami memahami kesulitan itu, maka ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ngerso Dalem, kami pun juga harus melakukan networking. Sehingga melaksanakan inkubator bisnis, kalau dulu kami sendirian, nah sekarang kami sudah punya mitra. Mitranya banyak alhamdulillah. Salah satunya adalah dari UII namanya IBISMA kayak gitu. Oke, baik. Ini untuk membantu program inkubasi ini tadi ya. Jadi untuk melaksanakan programnya alhamdulillah kita udah nggak sendirian lagi. Wis ono kancane ya. Wis ono kancane. Termasuk podcast ini juga kan ya. Ini kan bagian dari mempublikasikan. Betul. Gitu. Hanek dhewe yo kesel nih, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian nih Mas, siapa saja sih kira-kira yang bisa masuk kriteria untuk bisa mengikuti inkubasi ini sendiri? Oke, kalau untuk kriterianya kita memang saat ini fokus di 3 kategori ya, yaitu bisnis craft, fashion, dan kuliner. Craft, fashion, kuliner. Ya, 3 sementara ini ya? dari 3 ini. Untuk yang jasa memang kita belum ya, tapi kita sedang fokus di craft, fashion, dan kuliner. Terutama di kuliner ini karena ada rencana memang untuk yang Jogja City of Gastronomy kayak gitu. Jadi kita sedang menuju ke sana. Makanya ini kita juga menampilkan produk-produk kulinernya di sini dan pastinya dengan sudah halal ya, iya kan? Kan kita harus mengikuti ya. Betul. Permintaan konsumen itu ya itu yang kita tuju ke sana. Dan kalau kita ngomong kriteria peserta lagi, ya karena mereka harus punya semangat ya dan daya juang, maka mereka harus memiliki komitmen. Sehingga memang di awal kita memberikan penegasan untuk komitmen tersebut. Gitu. Jadi warga DIY yang memiliki komitmen untuk naik kelas, punya mimpi yang kayak tadi itu, nah itu cocok untuk ikut. Ada semacam kayak seleksinya gitu gak sih Mas? Oh, seleksi jelas ada. Jelas ada ya di awal-awal itu ya? Jelas ada. Kayak tahun ini ya yang 2024 ini. Itu yang daftar inkubator bisnis itu ratusan nih. Tapi yang masuk itu cuman 100. Contoh nih seleksinya itu seperti apa? Contohnya begini. Dia itu belum punya yang namanya bisnis plan. Bisnis plan. Lalu kemudian dia mau ikut inkubator. Nah, setidaknya dia bisa menjelaskan arah bisnisnya mau kemana. Kalau dia belum punya, ya otomatis kita bukan disingkirkan tapi sisihkan ya. Dibina lagi ya. Kayak gitu. Nanti kita arahkan supaya dia masuknya di mentoring. Jadi program mentoring yang speednya tidak secepat inkubator bisnis. Baik. Jadi ada di kalau akselerasi itu kan kenceng ya. Nanti Mbak Niken sama Mbak Cici juga bisa menceritakan kalau inkubator bisnis itu tugasnya banyak ya. Banyak karena contoh aja sederhana dari perubahan label. Kalau kita ngomong UKM itu konsultasi, Mas labelmu itu kurang bagus. Labelmu itu belum mencantumkan A, B, C, D kayak gitu. Kamu perbaiki gitu ya. Kalau ikut inkubator itu cuman dikasih waktu 2 minggu. Untuk revisi itu tadi ya? Tapi kalau mentoring terserah dia lah, sebulan, 2 bulan, monggo kayak gitu. Sehingga kalau ada UKM yang belum greget untuk berubah, ya memang belum cocok untuk ikut inkubator. Tapi kalau dia sudah ada greget, siap gitu ya, nah ini lebih cocok kayak gitu. Karena nanti mentornya akan mengikuti dia juga. Sehingga akselerasi itu menjadi lebih cepat Mbak, kayak gitu.
Oke, siap-siap. Kita sudah ngobrol cukup banyak ya. Jadi sudah ada sedikit gambaran. Nah, biar lebih jelas lagi nih ya, Kak Jamuda, kita tanya langsung aja nih ya, sudah mengalami. Secepat apa sih prosesnya ya untuk akselerasi ini? Tapi sebelum itu kita mau ke Mbak Niken dulu nih. Mbak Niken dengan ngombe jamunya. Kemudian ada Mbak Cici dengan singkong anak tani. Saya dari tadi ngelirik catatnya ini loh. Oke, kita ke Mbak Niken dulu nih. Mbak Niken ini boleh dijelasin ke Kanca Muda ada apa aja sih dari ngombe jamu ini? Ya, ini sore ini dari Ngombe Jamu ya Mbak ya. Saya kenalan dulu ya Mbak Boleh, ya. iya silahkan. Ya, perkenalkan saya Niken Agustin, saya selaku owner dari CV Ngombe Jamu Indonesia dengan brand kami Herba Rasa. Tagline-nya healthy, happy, simply healthy and happy. Simply healthy and happy. Oke, baik. Untuk produk kami ini produsen jamu ready to drink. Jadi jamu botol cair kayak gitu, ada kunyit, ada beras kencur, tamarin, segala macam, dan juga wedang rempah instan yang biasanya untuk oleh-oleh. Gitu, Mbak. Oke, ini produk-produknya ini ada tehnya juga ya? Iya, ada yang versi celup ya. Oke, baik. Cukup banyak varian-varian yang bisa dicobain ya sama Kak Jamuda. Tapi ngomong-ngomong kenapa kok jamu, Mbak? Kenapa kok jamu? Simpelnya dari kecil saya tuh suka minum jamu. Jadi waktu kecil tuh saya sering diajak ibu saya ke pasar tradisional gitu kan, ikut ke pasar. Dan itu selalu diajak minum jamu. Dan jamu favorit saya tuh jamu kunyit asem. Itu cerita kecilnya. Tapi nggak tahu ya, kemudian tiba-tiba setelah menikah, terus kalau dulu sebenarnya saya usahanya malah buka di kuliner Mbak. Saya pernah gagal bisnis, itu saya dulu buka butik. Jadi dulu fashion, terus hijab kayak gitu. Tapi memang dulu waktu kuliah istilahnya bisnis tanpa ilmu itu ya zonk juga gitu kan. Jadi cuma modal nekat kayak gitu. Tapi dari kenekatan itu dan dari kegagalan itu, kemudian saya belajar. Saya kemudian coba cari-cari deh apa sih yang bisa saya kerjakan karena saya ibu rumah tangga kan ya. Kemudian saya lihat kalau di Jogja itu sebagai kota pariwisata, terus banyak wisatawan kayak gitu. Terus saya lihat kalau minuman-minuman sekarang itu kan trennya dari luar negeri tuh banyak ya, ada yang model boba-bobaan atau milk tea seperti itu. Dan anak-anak muda itu sangat digemari gitu ya. Sedangkan yang produk Indonesia sendiri, khususnya jamu yang tradisional kayak gitu, sebenarnya orang itu tahu, mereka tuh kenal, tapi kok kayak trennya tuh makin menurun kayak gitu. Nah, saya itu gampangannya saya cari yang beda aja sih Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya mau lanjut usaha fashion lagi, kayaknya setelah saya waktu itu vakum kok berat banget kayak gitu. Terus saya mau coba bisnis kuliner, misalkan masak-masak saya nggak punya skill masak kayak gitu kan. Terus ya udah saya coba yang sekiranya di Jogja tuh belum banyak saingannya kayak gitu. Jadi simpelnya waktu itu saya ambil jamu itu sendiri dan emang karena saya suka jamu jadi ya udah gitu. Dia jamu, tapi ada cerita juga sih Mbak. Gimana tuh Mbak? Jadi ceritanya gini, saya itu jualan jamu itu bukan karena saya bisa bikin jamu. Loh, lalu? Jadi kan ibu saya tuh kan punya warung, Nah di situ tuh ada mbok jamu yang sering lewat. Terus nitip tuh jamu di warungnya ibu. Nah ibu bawa pulang jamunya ke rumah, saya cobain enak gitu kan. Terus saya tertarik, saya coba hubungi mbok jamunya, Mbak boleh nggak kalau kita kerja sama kayak gitu. Aku jualin jamunya deh, Mbak yang bikin kayak gitu. Jadi awalnya itu saya open PO, saya coba promosi di WA kayak gitu. Responnya bagus gitu. Jadi kita jalan kerja sama tuh 6 bulan sama mbok jamu itu. Tapi kemudian nggak bisa lanjut karena mbok jamunya balik ke kampung halaman, dia udah nggak jualan jamu. Dari situ kemudian kan saya udah dapat pasar ya, jadi saya udah punya konsumen tetap. Terus akhirnya saya mau nggak mau coba deh kayak gitu. Nggak terus karena saya nggak punya pengalaman, terus akhirnya saya nggak mau nyoba. Tapi ya coba saya lihat di YouTube kayak gitu, secara otodidak saya coba-coba trial and error kayak gitu, ya banyak errornya. Sebulan itu saya udah ngabisin berapa liter jamu kayak gitu ya, wah macem-macem lah kayak gitu. Apalagi saya pakai botol kemasan kaca itu yang banyak tricky banget gitu loh Mbak.
untuk jamu itu sendiri itu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa nemuin satu rasa lah ya yang menurut saya itu cocok sih, dan waktu saya riset kayak gitu saya coba bagi-bagi ke konsumen, mereka suka gitu. Alhamdulillah sekarang udah berkembang ke wedang rempah instan juga gitu. Oke, baik. Nah itu kan ada semacam masa transisi ya Mbak ya, dari resep lama ke resep baru. Sempat ada yang komplain nggak? Rasanya beda gitu? Sempat sih Mbak, tapi komplainnya itu lebih ke kayak nggak stabil gitu ya. Jadi karena saya masih awal itu bikinnya, jadi kadang kepedesan kayak gitu, kadang kekentelan kayak gitu. Nah makanya di situ saya juga belajar, saya coba menerima masukan-masukan dari konsumen, saya tanya kayak gitu, ini kepedesannya tuh gimana, terus saya cek lagi ketika di proses pembuatannya tuh seperti apa kayak gitu. Nah alhamdulillahnya yang saya syukuri ketemu pandemi ya waktu itu. Baik. Tetap dari musibah tuh tetap harus kita harus bersyukur ya, betul. Nah, ketemu pandemi itu kayak nemu satu jalan baru. Alhamdulillah dapat pesanan tuh banyak banget gitu. Baik. Omset kita memang naik berlipat-lipat di waktu pandemi, tapi di situ posisinya saya belum punya kemasan yang bagus. Saya belum punya tim yang bagus kayak gitu. Saya masih sendirian, masih ngerjain semuanya sendirian kayak gitu. Nah, after pandemi saya masih ngopeni konsumen-konsumen kayak gitu, karena mereka ternyata suka dengan jamunya, masih oke kayak gitu. Terus akhirnya ketemu deh sama Plut, sama Dinkop, program-programnya Dinkop. Kebetulan saya itu kan ya kalau generasi sekarang tuh sukanya di Instagram ya. Jadi saya jualannya lewat WA sama Instagram. Saya follow aja tuh Instagramnya Dinkop, kemudian dinas-dinas yang lain. Nah, kemudian di Instagramnya Dinkop itu ada banyak sih kegiatan-kegiatannya, salah satunya inkubator bisnis kayak gitu. Tahun berapa ya? 2022 saya pernah ikut, tapi saya cuma sampai di 50 besar kalau nggak salah. 50 besar. Di situ saya lihat, oh ternyata yang pada ikut program ini tuh serius-serius toh ngerjainnya. Saya nggak nyangka ternyata mereka tuh seserius itu kayak gitu. Terus dan di situ saya nggak lolos kan. Terus coba deh nanti tahun depan kayak gitu. Dan benar tahun kemarin 2023 bismillah saya ikut lagi, saya ikut. Terus tak niatin tuh bener-bener tak kerjain tugasnya. Terus langsung tak benerin ke usahanya, kemasannya tak benerin, perizinannya tak benerin, terus dari bahan baku segala macam juga runut lah Mbak, istilahnya kayak halal segala macam itu. Dan alhamdulillah ini jujur ya Mbak, saya kebantu banget sama dinas. Kenapa? Karena banyak fasilitasi dari dinas ya, dari fasilitasi halal, kemudian Haki, kemudian BPOM kayak gitu. Yang notabene itu tuh berbayar sebenarnya, tapi dari dinas kita bisa gratis. Dan saya dapat itu semua, alhamdulillah. Karena pertama waktu saya mulai jamu botol itu kan saya langsung ketemu sama masalah besar nih. Oh ternyata kalau jamu botol tuh harus pakai BPOM. Sementara saya mikir saya jualan jamu 10.000, ngurus BPOM berapa juta gitu kan. Langsung jiper duluan kayak gitu. Makanya terus alhamdulillah ketemu sama Dinkop itu, oh ternyata ada jalur-jalur yang bisa nih diurus lewat sini kayak gitu. Tapi ya emang kita harus aktif. Terus coba sharing juga sama teman-teman yang walaupun nggak sama produknya, tapi bisa saling lengkapin kayak gitu. Jadi ikut grup-grupnya kayak gitu. Itu sih Mbak. Nah, saya penasaran, tugas-tugasnya itu dari awal sampai akhir tuh sebanyak apa? Kan katanya tadi banyak banget itu. Banyak banget memang. Misalnya yang cukup itu menghabiskan energi, tenaga dan juga pikiran tuh apa sih? Menghabiskannya gitu gini Mbak, karena kan waktu itu posisinya masih one man show ya. Jadi saya itu CEO, chef of everything, semuanya saya kerjakan gitu. Jadi dari ikut pelatihan yang tadi 50 besar saya nggak lolos itu kan saya masih sendiri tuh, jadi masih bikin sendiri, ngemas sendiri, ngirim barang sendiri, ntar kalau komplain juga yang ngomong-ngomong jadi admin ya aku sendiri kayak gitu kan. Nah kemudian yang pas di kesempatan berikutnya itu saya coba ikut itu, saya alhamdulillah sudah punya tim, cuman memang belum stabil kayak gitu. Tapi di situ saya mulai mencoba menempatkan tim saya itu di posisi yang tepat kayak gitu, sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi mulai mencoba untuk bagi tugas, saya pelatihan tim saya,
fokus di produksi, fokus di yang lain-lain kayak gitu. Terus nanti pulang udah bawa PR nih malam nih. Udah waktunya kan kalau di rumah kan pasti urusannya sama anak-anak gitu kan. Jadi biasanya malam tuh sebelum tidur itu PR harus segera dikerjakan dulu nih sebelum besok paginya gitu kan. Jadi udah langsung tak kerjain gitu sih. Minimal ya itu kalau ikut inkubator itu tugas-tugasnya harus dikerjain. Oke. Gitu. Waktu itu PR yang paling bikin pusing itu apa, Mbak? Bikin pusing itu sebenarnya ya semuanya bikin pusing sih. Oke, tak kirain ngerjain Pitagoras dulu. Semuanya bikin pusing. Karena pusingnya tuh gini Mbak, karena kan itu bisnis kita kan ya, bisnis kita sendiri. Terus ketika suruh misalkan tentang promosi kayak gitu kan, online dan offline. Oh ternyata di online tuh kita masih belum maksimal nih. Harus belajar digital marketingnya nih gimana ngajarin karyawan gimana sementara kita sendiri nggak ngerti misalnya kayak gitu kan banyak juga tuh pelaku UKM yang misal yang sudah sepuh-sepuh kayak gitu. Nah itu kan juga kerepotan yang kayak gitu. Terus tentang BMC bisnis model canvas, nah itu kayak gimana ya ini tuh gimana distribusinya kayak gimana dan ya itu balik lagi sih ke usaha kita sendiri dan kita tuh pusingnya tuh ntar ini yang ngerjain siapa ya kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi ke proses kan ya. Jadi saya mencoba untuk menikmati prosesnya kayak gitu. Saya mencoba untuk menikmati prosesnya terus belajar dan kalau memang nemu sesuatu yang sekiranya memang bikin saya bingung kayak gitu. Saya pasti balik ke mentor kayak gitu. Jadi nanya kembali ke mentor dan alhamdulillah mentor-mentor yang di Dinkop yang dari Ibisma itu juga sangat membantu gitu. Jadi nggak lepas tangan gitu loh Mbak. Gitu. Kadang kan kita kalau sekedar ikut pelatihan kan ya udah ikut tapi setelah selesai udah nggak ada timbal baliknya, nggak ada kelanjutannya gitu. Kalau di sini tuh masih diopeni, terus nanti kalau ada event-event masih diajakin kayak gitu. Jadi ya seneng kayak gitu, terus berkembang. Jadi masih tetap sustain ya ilmunya, nggak terus hilang blast kayak gitu ya. Masih terus meningkat lah kayak gitu. Oke, baik. Nah sebelum kita lanjut lagi ya membahas, nanti kita akan membahas marketnya juga nih. Ini kan cukup tricky juga ya, ada singkong, ada jamu. Kita geser ke Mbak Cici dulu. Boleh dong dikenalin ini, carotnya boleh tak bawa pulang gak sih? Gemes ya dari tadi ya. Boleh dikenalin dong, ini ada singkong anak tani ini dan Mbak Cici deh. Selamat sore Mbak, kenalin saya Cici. Saya sekarang sebagai CEO Singkong Anak Tani. Jadi kebetulan Singkong Anak Tani itu kami hadir dari awal itu saya mendirikan usaha ini itu sebenarnya berdua dengan kakak saya. Oke. Karena background saya itu pertanian. Nah, di sini itu ada permasalahan. Ya sebenarnya permasalahannya ini sudah general dan sudah cukup lama ya di tingkat petani pastinya. Jadi waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Sempat kita itu kebetulan kita tinggalnya di desa. Saya itu tinggal di Minggir. Jadi Singkong Anak Tani ini di Minggir. Harga panen singkong waktu itu di daerah sana itu di bawah Rp1.000. Itu di petani. Di bawah 1.000, bahkan di bawah 500 sempat waktu itu. Oke, per kilo? Per kilo. Wow. Dan kebetulan kita juga ada saudara di daerah Kaliangkrek sana itu juga harga singkong itu di petani Rp300. Hah? Dan itu sebenarnya sekilo segitu Mbak? Itu hanya di satu komoditas ya Mbak ya. Komoditas yang lain pun seperti itu. Dan permasalahannya juga sama gitu kan. Akhirnya hasil panennya nanti dibuang-buang, dibuang ke sungai segala macam gitu kan. Akhirnya waktu itu saya sama mbak saya nggak bisa nih. Nggak bisa kita lihat kayak gini. Apalagi saya sebagai orang pertanian, jiwa saya terpanggil di situ kan. Akhirnya kita datang ke petani gimana bagusnya seperti apa gitu. Kalau misalkan saya beli dengan harga yang lebih tinggi tetapi nanti kualitasnya bisa dijamin, nanti saya akan beli terus seperti itu. Akhirnya bermodalan percakapan itu di 2020 kita mulai. Pada waktu itu kita juga bingung. Kakak saya ini cuman beli aja terus diantar-antar ke produsen getuk kayak gitu. Produsen kayak tiwul seperti itu. Nah, di daerah kami kan masih banyak ya pengrajin simbah-simbah mbok-de itu masih banyak. Dan akhirnya lambat laun nggak bisa nih kalau kita cuman jual bahan mentah nih nggak bisa karena singkong itu cepat busuk. Singkong itu 2 hari
pasti dia itu akan mengalami penurunan kualitas. Oke, akhirnya kita berpikir, saya diskusi sama kakak saya waktu itu, bisa nggak ya kalau singkong ini kita bikin model kayak nugget, kita bikin model kayak sosis yang di freezer, yang frozen. Oke, kita coba trial, waktu itu kita trial, oh bisa kayaknya, bisa, oh ya bisa. Akhirnya kami waktu itu mencoba-coba dan kami riset pasar dulu waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah produk kami akhirnya jadi solusi malahan. Kenapa kita bilang sebagai solusi? Ternyata produk kami bisa jadi solusi untuk kebutuhan market-market. Kebetulan di Jogja ini sangat banyak restoran yang vibes-nya itu joglo-jogloan ya Mbak. Iya betul. Nah, yang vibes-nya itu DNA Jogjanya itu masih kental sekali. Dan mereka ternyata juga kewalahan kalau harus menyiapkan snack-snack semuanya sendiri. Saat kita hadir, ya tumbuh ketemu tutup. Betul. Jadi kan enak ya tinggal goreng gitu begitu. dong ya. Jadi berangkat dari situ akhirnya kita juga oke. Jadi dulu produk awalnya itu hanya singkong bumbu aja. Yang ditaburin bumbu gitu ya? Bukan, maksudnya singkong yang sudah berbumbu. Singkong rebus. Oke. Kalau dulu itu terkenalnya itu singkong keju. Oh iya, singkong crush seperti itu, yang ini. Nah, seiring berjalannya waktu karena produk kita itu kan ada ukurannya ya, ada grade-nya. Ada bagian-bagian yang nggak terolah, nggak mungkin kita buang, gitu. Akhirnya kita berpikir apa ya? Saya sama kakak saya keliling produk apa yang bisa kita bikin gitu. Akhirnya kita kayak lihat ketenongan, lihat kemana-mana. Wah menarik nih. Ada cotot ya kan, cotot, ada getuk kayak gitu-gitu. Coba kita angkat, kita bikin lagi. Ya gagal, awal bikin gagal, masih kurang ini. Jadi kalau cotot itu kan kalau di Jogja itu memang isinya tuh gula putih ya Mbak ya. Oke. Di daerah Godean ke barat, Sleman Barat itu cotot isinya gula putih. Gula putih. Jadi kita masih pegang pakem itu. Tapi saat kita bikin cotot, sebelum cototnya itu beku, udah gulanya mencotot duluan. Jadi gulanya udah meluber kemana-mana. Aduh udah berapa kilo singkong yang terbuang juga akhirnya. Tapi di sini terbuang bisa disimpan sebagai pelajaran gitu. Bisa disimpan sebagai ilmu. Akhirnya kita riset gimana bentuk cotot yang aman, bentuk cotot yang kira-kira itu beku gulanya masih tetap di dalam, jangan mencotot duluan sebelum digigit gitu kan. Jadi akhirnya kita ya udah dapat bentuk yang seperti sekarang yang akhirnya continue gitu dan ya alhamdulillah kita udah beberapa produk gitu. Nah ternyata nih yang saya cukup tertarik adalah gak semua bagian dari singkong ini terpakai ternyata. Betul, gak semua bagian singkong itu terpakai. Dan rendemen singkong itu rata-rata itu sekitar 60%. Rendemen itu gini Mbak, jadi misalkan saya beli singkong 1 kilo. Saya beli singkong 1 kilo, kira-kira yang bisa saya olah kalau singkongnya bagus itu hanya 600 sampai 700 gram. Kulitnya berat masih cukup loh Mbak, banyak ya. Kulitnya tuh berat. Iya, ujungnya masih ada yabot masalahnya. Betul, ujungnya juga masih ada kayunya. Itu banyak potongan-potongan itu dan akhirnya kita juga sekarang kita punya limbah kayak gitu. Kita kerja sama dengan di tempat kami di Minggir itu masih banyak Pak D yang peternak. Nah gitu, jadi akhirnya kita udah bisa nih kulit singkong tuh udah kita pisahin, bagian-bagian yang keras kita pisahin, bagian-bagian misalkan cotot atau singkong yang nggak jadi udah kita pisahin. Nanti tiap sore itu Pak D pada ngambil buat pakan. Buat pakan. Nah, kami rasa ini sebuah sinergi yang yang mungkin skalanya kecil, tapi itu sangat berarti gitu. Kami sudah nggak kebingungan bagaimana membuang limbah, limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik, dan Pak D juga akhirnya punya stok bahan pakan ternak gitu loh, gitu. Jadi cukup membantu sekali gitu untuk kedua belah pihak ini. Win-win solution lah ya. Betul. Itu juga itu kami kerjakan juga mungkin salah satunya juga hasil diskusi dengan
inkubator bisnis waktu itu. Jadi Oke. sebisa mungkin gimana sih perusahaan itu zero waste gitu loh. Jadi nggak usah ada yang terbuang. Cukup kalau memang yang terbuang yang memang benar-benar nggak bisa diolah lagi gitu. Oke, baik-baik. Nah, setelah proses mengambil hikmah ini tadi, sampai akhirnya kenal sama Plut ini gimana nih? Kenal sama Plut dulu hampir sama kayak Mbak Niken ya. Jadi kita itu memang mengedukasi untuk jualan produk kita itu segmennya memang usia muda. Karena kita ingin mengenalkan kembali. Jadi Singkong Anak Tani ini membawa misi kita ingin memperkenalkan kembali keanekaragaman olahan umbi gitu. Oke. Dan kemudian di Instagram akhirnya saya follow Dinas Koperasi. Kemudian saya waktu itu oh ya ada menariknya nih Mbak. Jadi produk kita itu frozen. Wah, di awal itu kita udah riset kira-kira itu nanti untuk kita bisa keluar dengan cepat dan seluas-luasnya. Kira-kira itu izinnya apa? Saya kira waktu itu izinnya PIRT itu. Ternyata produk frozen harus MD, BPOM Mbak. Dan itu mahal harus komplit gitu ya, kan. betul. Ternyata waktu itu Pakai lihat SIM nggak boleh ya Mbak? nggak ya? boleh Mbak. Oke, baik. Dan itu mahalnya itu bukan satu usaha, misalkan Singkong Anak Tani. Udah bayar, saya langsung dapat banyak nih. Enggak, tapi bayarnya per produk Mbak. Oke, Gitu. baik ya lumayan juga ya kalau berproduk ya. Jadi waktu itu saya pertama kali kenal Plut itu di situ. Kok Dinas UMKM ada pendampingan dan juga sertifikasi izin BPOM untuk olahan makanan yang sudah jadi binaan. Wah, saya udah daftar nih. Maksudnya saya udah daftar jadi binaannya gitu kan. Oke. Siapa tahu bisa, dan ternyata saya waktu itu coba daftar bisa, dan akhirnya kami juga dapat waktu itu. Oke, BPOM-nya baik, gratis gitu. Jadi sangat terfasilitasi ya Sangat Mas Wahyu ya untuk terfasilitasi. masalah perizinan ini tadi ya. Betul. Oke, baik-baik. Menarik sekali ya. Ada jamu, ada singkong. Nanti kalau udah makan singkong ngelak minumnya Minum jamu. Minum jamu. Cocok sekali. Tapi ngomongin soal pasarnya ini sendiri ya. Yang bisa saya ambil benang merahnya adalah pengen mengenalkan sesuatu yang bisa dibilang cukup tradisional ini ke anak muda. Seperti apa sih visi misi dari Ngombe Jamu ini, terus juga Anak Tani ini kenapa harus menyasar anak muda biar ada apa ya, kayak tidak ada terputus informasinya soal sesuatu yang bisa dibilang khas gitu atau seperti apa? Ya kalau dari Ngombe Jamu sendiri itu sebenarnya kita tuh pengen masyarakat itu bisa teredukasi, mereka bisa menerapkan gaya hidup sehat dengan produk yang halal, dan itu bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Untuk itu Herba Rasa kami menciptakan produk minuman rempah yang memang sudah halal, kemudian bahan bakunya juga dari rempah alami yang sudah diproses sedemikian rupa, dan kami di sini menciptakan produk itu yang memudahkan konsumen. Jadi biasanya orang kalau mau minum jamu, mau minum yang herbal-herbal itu kan ribet ya, ngupasnya, terus proses-prosesnya kan cukup panjang. Iya, tangannya kuning semua habis buka kunyit tuh gini. Karena sebenarnya masyarakat itu suka kok jamu tuh sebenarnya banyak yang suka, cuman kadang udah skeptis duluan, oh pahit kayak Betul. gitu. Terus oh ribet, oh beneran bersih nggak ya kayak gitu. Nah untuk itulah kita hadir di sini, kita bikin produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya konsumen kayak gitu. Kita minuman rempah yang bisa dikonsumsi siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan tentunya yang halal kayak gitu. Terus selain itu juga ini punya manfaat bagi kesehatan. Jadi nggak cuma sekedar minuman manis kayak gitu ya, tapi baik untuk dikonsumsi, mau yang dengan gula aren. Kalau jamu kita pakai 100% gula aren. Kemudian untuk yang wedang rempah ini juga ada yang versi celup itu tanpa gula kayak gitu. Jadi aman untuk yang diabetes atau aman gitu. Bahkan kita juga ada bikin jamu kunyit asam dengan gula semut. Gula semut gimana tuh Mbak? Jadi itu untuk yang bonus semut itu. Jadi untuk konsumen yang memang dulunya ya suka minum jamu, tapi biasanya kan kalau jamu itu kan kental, terus
manis kayak gitu. Iya, Nah, iya. mungkin khawatir dengan manisnya. Ini beneran nggak ya manisnya, ntar jangan-jangan manis-manis yang lain. Nah itu kita pakai gula semut karena dia indeks glikemiknya itu rendah. Gitu. Oke, baik. Itu, Mbak. Nah kalau dari Mbak Cici sendiri, kenapa nih Mbak menargetkan pasarnya itu anak muda gitu loh. Padahal kan kalau kita ngomongin soal anak muda sekarang kan kudu boys, kudu keren gitu kan ya. Jajannya french fries atau apa kayak gitu kan. Bagaimana nyuguhin singkong ini ke depan anak muda nih? Jadi di inkubator bisnis kita itu udah diajarin gimana caranya kita itu tahu konsumen kita itu siapa. Kita harus tahu konsumen kita itu usia berapa saja gitu. Kita diajarin kayak gitu. Kalau dulu awal saya nggak tahu bisnis ya Mbak. Dulu awal menjalani ini ya udah nanti sejalannya aja lah gimana nanti akan ketemu sendiri gitu dulu. Akhirnya di inkubator bisnis kita dikasih tahu kita harus fokus kira-kira market yang mau kita tuju itu usia berapa aja. Akhirnya kita punya beberapa kategori usia market. Misalkan kayak usia di atas 20 tahun misalkan. Usia di atas 20 tahun itu kesukaannya apa? Nongkrongnya di mana sih kira-kira gitu. Yang diobrolin apa. Nah kayak gitu kita bikin nih konten yang mirip-mirip seperti itu. Dan untuk usia-usia yang 18, 20 tahun sampai 25 tahun kita bisa masuknya itu nanti kemana ya. Akhirnya kita masukin ke restoran atau coffee shop. Untuk menyasar usia-usia itu. Karena mereka kan masih suka nongkrong tuh Mbak. Betul, sambil ngobrolin temennya gitu ya. Sambil gibah. Kita masukinnya ke sana. Masukinnya ke sana. Jadi di sana kayaknya tuh kan lihat menu tuh, cotot. Apaan gitu kan. Kadang kan orang pesen menu itu juga ada karena penasaran. Betul. Ternyata dari hasil riset kita itu terbukti gitu. Ada beberapa menu yang emang awalnya mereka itu kayak penasaran. Terus kan aku kan juga masih sustain ya komunikasi sama mitra-mitra kayak resto dan cafe shop gitu. Aku tanya-tanya gimana gitu. Dan awalnya memang coba-coba tapi setelah itu kok suka gitu. Dan mention ya di Singkong Anak Tani atau mention ya di kafenya kayak gitu kan. Terus nanti kita misalkan ada kolaborasi apa kayak gitu. Sedangkan untuk usia-usia yang misalkan usia-usia di atas 40 tahun. Usia-usia di atas 40 tahun, 50 tahun kita menyasar. Biasanya kan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah capek kerja weekend itu belanjanya di mana sih gitu. Oke, gitu ya Mbak. Belanjanya di mana sih kira-kira? Oke, kita ambil tempat belanja yang kira-kira udah lama di Jogja dan banyak usia-usia segitu belanjanya di sana. Di mana? Gardena. Oke. Dan ternyata di Gardena waktu itu saya juga udah masukin situ, kita taruh freezer di situ. Saya juga kaget di luar ekspektasi gitu kan. Kenceng juga ya. Jadi waktu itu se-freezer itu kira-kira hampir 80 piece. Itu tuh cepet keluarnya. Kok banyak. Terus saya sering lah ke Gardena nanya ke kasirnya. Ini yang beli tuh kira-kira usia berapa? Kayaknya ibu-ibu Mbak ada yang usia 35 ke atas lah. Kadang ada juga kayak eyang-eyang gitu. Jadi tiba-tiba tuh kayak lihat waktu itu saya juga sempat lihat dulu. Wah iki sih tenongan kayak gitu. Jadi kayak jadi betul ya kita memang harus tahu yang mau kita tuju itu siapa. Dan itu salah satunya kita dapatkan waktu inkubator. Gitu. Berarti. Jadi nggak bisa semuanya bakalan beli produk ini untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia nggak bisa. Wah terlalu luas ya. Terlalu luas. Sangat ambisius sekali. Jadi yang perlu diperhatikan adalah karakteristik dari tempat yang akan jadi tujuan distribusinya. Betul. Jadi kira-kira tempat ini tuh nanti yang ngunjungin tuh siapa? Kalau kayak misalkan di cafe shop daerah kampus misalkan. Kita itu lebih banyaknya itu yang keluar itu ini singkong sama timus ubi ungu. Dan biasanya kalau yang ini ya. timus ubi ungu. Singkongnya pun juga akan dibikin menu sesuai dengan karakter tempat tersebut, misalkan cassava cheese namanya kayak gitu. Jadi beda ya harganya ya kalau begitu ya. Terus nanti untuk timus
ubi ungu misalkan, timus ubi ungu nanti dicocol pakai saus apa kayak gitu. Dan ada ini Mbak, pengalaman menarik juga ya. Jadi waktu itu ada customer yang telepon ke kita nanya, ini tempatnya di mana? Saya pengen ke sana, saya mau beli. Terus habis itu beli, kita ngobrol dan ternyata saya tanya, tahu informasi Singkong Anak Tani dari mana? Dari Waiters restoran ini. Oh, jadi sering beberapa kali makan di situ, kemudian datang lagi kok kosong dan tanya, ini tuh produknya itu bikin sendiri atau ada supplier gitu. Ada suppliernya Bu, dikasih tahu ini, suppliernya ini. Dan mereka cari. Oke, emang kekuatan mulut ke mulut ini luar biasa ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi apa ya, menentukan target market tuh ternyata memang sekuat itu dampaknya gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Niken sendiri ada pengalaman yang cukup unik gak sih untuk bisa memetakan kayak distribusi ngombe jamu ini sendiri? Hampir sama sih ya Mbak sama Mbak Cici. Jadi untuk produk kita itu kan 2 jenis, jamu ready to drink sama wedang rempah instan. Untuk produk wedang rempah instan ini emang kita fokuskan ke pemasarannya di toko-toko oleh-oleh gitu. Toko oleh-oleh ya? Di Jogja maupun di luar Jogja. Tapi spesifik itu toko oleh-oleh kayak gitu. Karena memang ketika kalau pas event-event kayak gitu kita bawa itu ya laku, tapi rata-rata orang lebih suka belanja untuk oleh-oleh tuh ya yang kemasannya tuh lucu-lucu, cakep-cakep kayak gitu. Terus ada unsur kalau di kemasan kan ada story-nya kayak gitu. Mereka kayak termanjakan, oh ini apa sih kayak gitu. Menarik, malah dibaca ya bungkusnya ya. Iya. Kadang ada yang kayak gitu ya, mungkin mahasiswa kali ya yang kayak gitu. Gitu. Dan alhamdulillah untuk yang wedang rempah instan itu emang banter sih kalau di Jogja ya. Gitu. Terus untuk yang jamu ready to drink ini biasanya kita bawa ke event-event. Ke event B2B biasanya event kayak maraton, lari kayak gitu. Terus event-event olahraga sih Mbak lebih seringnya di situ. Terus sama kita punya customer itu kayak yang misalkan habis menyusui, habis melahirkan, kemudian menyusui, nah dia kan butuh jamu gitu ya untuk treatment dia sendiri. Nah itu emang kita sasarnya ke situ kayak gitu. Jadi kalau yang jamu ready to drink biasanya kita sistemnya open PO. Jadi nggak yang ready setiap hari kayak gitu. Oke, kirain memang ada yang ready setiap hari terus ditaruh dititip di mana gitu, ada nggak sih Mbak? Ada sih tapi nggak banyak. Jadi ada beberapa yang memang di situ agak ya cukup laris lah ya. Jadi kita taruh di situ karena kan ini kan masa simpannya cuma 2 minggu. Jadi ya memang fresh ya produknya itu fresh. Jadi nggak bisa. Kalau yang ini kan 1 tahun, jadi saya titipin kemana-mana masih aman. Kalau yang ini mungkin yang deket-deket aja, yang sekiranya memang di situ laku kayak gitu. Oke, yang botol ini 2 minggu suhu ruangan atau harus masuk kulkas? Harus di kulkas. Harus di kulkas ya? Kalau di suhu ruangan cuman 1 kali 24 jam. Oke, berarti beli harus langsung masuk kulkas ya, biar aman 2 minggu. Dan setelah dibuka itu bisa tahan sampai berapa lama Mbak? Sehari sih Mbak, kalau di luar tuh sehari, tapi kalau masih masuk di kulkas 1 minggu itu masih. Oke, tapi kayaknya nggak sampai seminggu udah habis sih Mbak. Ngelak banget kita ya. Dan betul. Saya itu senengnya ya kalau pas event gitu saya bawa jamu cair tuh saya seneng banget karena saya kan pasti ketemu sama konsumen kayak gitu. Mereka tuh excited apalagi kayak wisatawan, bule-bule kayak gitu. Kita kemarin kan terakhir di mana? Di event World Water Forum di Bali, itu kan bule-bule ya dari Kanada, dari Jerman, Australia kayak gitu. Mereka tuh ini waktu nyobain jamu tuh, loh kok rasanya unik ya kayak gitu. Dan ternyata mereka suka kayak gitu. Terus kita bawa sampel ada ginger tuh kayak gini, terus kencur tuh seperti ini. Oh ternyata ini bahan bakunya kayak gitu. Jadi mereka tuh antusias gitu, mereka kayak belum pernah minum gitu tapi mereka suka, terus ya beli. Gumun gitu ya Mbak ya? Gumun gitu, jadi kayak lebih pendekatannya tuh lebih enak gitu. Biasanya nanti dari mereka beli ini, nyobain ini, terus nanti meremen lah istilahnya, beli-beli yang lain. Yang lain juga, gitu, oke. Dan untuk kemasan botol ini ada gede semua atau ada yang kecil Mbak? Ada yang kecil Mbak, ada yang botol 200 ml, ada yang 500 ml. Tapi yang kayak gini biasanya request sih ya. Request. Yang gede ini request ya biasanya PO dulu. Iya, terus kalau yang
versi paper cup itu biasanya di event-event kayak gitu biasanya pakai paper cup. Oke, kalau dulu zaman SD saya ingatnya kalau di cup-cup gini tuh ini susu Mbak, sekarang jamu, Jamu. menarik ya. Bener-bener. Oke baik, dan untuk ngombe jamu dan juga singkong anak tani meh tak gabung lo jenenge. Ngombe jamu ini untuk kanca muda yang pengen membeli itu bisa via mana aja nih Mbak? Kalau ngombe jamu bisa langsung ke WhatsApp kami, admin kami di 087 838 261 069. Oke. Bisa juga di marketplace, di Shopee, di Tokopedia juga ada, itu ngombe jamu. Terus bisa juga di website www.herbarasa.com. Oke, baik. Kemudian kalau secara offline? Kalau offline kita di toko oleh-oleh sih Mbak, di Jogja alhamdulillah. Betul. Ada di daerah Malioboro, kemudian di mana mall juga ada kayak Oke. gitu. Baik. Kalau dari singkong anak tani ini sendiri, kalau kanca muda pengen pesen, pengen beli, itu bisa dicari di mana aja sih Mbak? Kalau singkong anak tani ini sebenarnya kita nggak jual secara langsung. Jadi Oke. kita model bisnisnya B2B. Oke. Business to business. Jadi kita lebih arahkan untuk ke tempat-tempat yang memang kita sudah bermitra seperti itu. Jadi misalnya kayak di tadi ya Gardena, di Transmart Ambarukmo, kemudian di Mirota seperti itu. Oke, bisa ditemuin di sana ya. Di sana. Atau kalau memang kami membuka kerjasama untuk berkolaborasi nanti, silahkan mengunjungi Instagram kami @singkong dan anak tani, atau nanti bisa menghubungi WA kami di 0822 4389 3595 gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali loh kalau misalnya kolaborasi bikin warung teko wareg gitu kan. Oke. Nah, last but not least nih dari Mas Wahyu. Oke. Untuk konsep UKM naik kelas. UKM naik kelas. Apa yang bisa Mas Wahyu sampaikan nih untuk kanca muda mungkin yang juga sedang bergerak naik kelas juga, untuk Mbak Niken, Mbak Cici. Seperti apa tuh? Ya, jadi konsep naik kelas pada dasarnya adalah si UKM ini akan memperluas usahanya atau tidak. Akan menjangkau pasar yang lebih luas atau tidak, kayak gitu ya. Atau hanya sekedar UKM ini jalan apa adanya. Jadi kalau kemudian dia mau akselerasi, mau naik kelas, ya sama kayak tadi yang dilakukan Mbak Cici sama Mbak Niken. Mau tidak mau kita harus mendefinisikan customer segmen saya itu yang mana sih, kayak gitu. Karena nggak bisa ya benar kalau misalnya singkong anak tani ya dengan produk itu anak kecil makan iya, tapi kan yang beli bukan anak kecil. Iya, orang tuanya. Ngombe jamu misalnya ya, jamunya anak kecil minum jamu iya, tapi kan yang beli bukan anak kecilnya kayak gitu. Jadi yang namanya customer segmen kita kan kemudian harus mendefinisikan sehingga kita paling di momen ini ya bisa sampaikan ke teman-teman kanca muda semuanya, apapun bisnis Anda gitu ya, saya yakin Anda memiliki customer segmen kayak gitu. Anda pasti memiliki ceruk pasarnya. Ketika Anda tidak menemukan itu dengan tepat, maka kecenderungan bisnis Anda akan lamban dalam berkembang. Tapi ketika itu ketemu, kayak gitu ya. Nah, insya Allah bisnisnya akan lebih cepat. Nah, di inkubator bisnis ini yang namanya pendalaman terhadap segmen market, ceruk market, dan how big is the market itu ya, berapa besar nih ya ininya, dan bagaimana cara menjangkaunya itu digali lebih dalam. Gitu. Dan sama yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Niken bahwa memang kami juga memiliki program ini itu tidak hanya sekedar on class aja, tapi juga pendampingan pasca di kelasnya, sehingga PR tersebut ya dalam rangka menjabarkan lagi. Jadi gak sekedar teori, harus dipraktekkan. Nah, jadi kalau kanca muda ingin bisnisnya naik, jangan cuma ikut pelatihan. Harus dipraktekkan itu. Nah, dan kalau misalnya teman-teman bingung mempraktekannya bagaimana, ya kami dari Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY lewat PLUT ini ya, ini kan ada para pendamping UMKM-nya bisa mengambil layanan tersebut untuk kemudian mendampingi teman-teman dalam membedah itu. Saya yakin banyaklah program-program di luar sana juga yang melakukan. Hanya saja
ketika sudah mengikuti pelatihan kok tidak dibarengi dengan praktek itu ya, dan kemudian mengaplikasikan di usahanya, terutama di bagian ini loh. Karena beda segmen market, cara marketingnya juga akan berbeda. Betul. Gitu, nanti tanya aja nih kan. Belum tadi dijelaskan yang namanya customer segment itu nanti mohon maaf ya masih dibedah lagi. Ada business to customer, business to business, business to government, dan business to event organizer. Caranya akan beda marketingnya. Beda ya, Oleh karena itu Kanca Muda semuanya, ayo mumpung nih ada kesempatan juga kan, ada program-program seperti ini. Kalau pingin bisnisnya itu cepat naik kelasnya, bisa ikut nih program-program seperti ini. Dan jangan cuman sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul diikuti dan kalau ada tugas dikerjakan. Oke, siap. Ya mudah-mudahan kayak gitulah. Kita dalam upaya itu ke sana. Mudah-mudahan dengan upaya ini masyarakat di Jogja usahanya makin berkelas, makin keren. Ya pastinya makin naik kelas biar berkah barokahnya tambah lagi. Amin. Betul. Kalau sudah nyemplung ya go big or go home aja ya. Nah, kalau misalnya Kanca Muda ingin reach out Plut ini caranya seperti apa nih Mas? Oke, yang jelas kami kalau nanti mau lihat-lihat kegiatan kami ya, itu kan di @plutjogja Instagramnya. Plut Jogja, @plutjogja. Ya udah tulis aja Plut Jogja kayak gitu ya. Atau datang ke kantor kami di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 162 Yogyakarta. Itu di Tegalrejo ya. Dari Tugu Jogja ke barat sekitar 800 meter, pertigaan Tegalrejo ke kiri. Nanti di situ ada gedung Plut KUMKM DIY kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu untuk waktunya, Mbak Niken, Mbak Cici. Terima kasih juga untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Ada Ngobe Jamu dan juga Singkong Anak Tani. Kanca Muda udah sharing sama kita di episode Sidilan kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Prita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di Sidilan Sibakul Jajat Desa Milangkori. Yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Bye-bye. The real sound of Jogja, Geronimo FM.